Ini adalah cerita sedih tentang seorang petani bernama Pak Rahmat yang tinggal di sebuah desa terpencil. Ia bekerja keras untuk menafkahi istri tercinta, Bu Siti, dan dua anak mereka yang masih kecil, Dika dan Mila. Kejadian tragis terjadi pada suatu hari yang tampaknya biasa, namun mengubah hidup keluarga kecil ini selamanya. Pak Rahmat adalah seorang petani yang sudah berpuluh tahun mengolah tanah di desanya. Ia memiliki sebidang tanah warisan dari orang tuanya yang terletak di ujung desa. Setiap hari, Pak Rahmat bekerja keras di ladang, menanam padi, jagung, dan sayur-sayuran untuk menyokong kehidupan keluarganya. Meskipun hidup sederhana, ia merasa bahagia bersama istrinya, Bu Siti dan dua anak mereka, Dika yang berumur 5 tahun, dan Mila yang baru berusia 3 tahun. Pagi itu, seperti biasa, Pak Rahmat bangun lebih awal. Ia menatap langit yang mulai terang, tanda hari baru akan dimulai. Ia bersiap-siap untuk pergi ke ladang, sementara Bu Siti sedang menyiapkan sarapan untuknya. Mereka saling tersenyum, meski senyum itu sederhana, penuh makna bagi mereka yang telah melalui banyak suka dan duka bersama. "Jaga anak-anak baik-baik, ya," pesan Pak Rahmat sambil meraih topi petani yang tergantung di dekat pintu. "Iya, Pak." "Hati-hati di ladang," jawab Bu Siti. Matanya penuh kasih sayang. Pak Rahmat kemudian berangkat, membawa parang dan sabit, alat-alat yang tak pernah lepas dari tangannya. Ladangnya terletak agak jauh, sekitar 2 jam perjalanan dari rumah mereka. Dan untuk itu, ia harus melalui hutan kecil yang seringkali sepi dan sunyi. Hari itu, cuaca terik. Pak Rahmat sudah menempuh perjalanan setengah jalan menuju ladang ketika perasaan cemas mulai mengusiknya. Hutan di sekitar jalan menuju ladangnya tampak sangat sunyi, dan seakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia mengabaikan perasaan itu dan terus berjalan. Seperti biasanya, ia menebang beberapa batang pohon kecil dan membersihkan rumput yang tumbuh liar di sekitar ladangnya. Ia tak menyadari bahwa sebuah bahaya sedang mengintai. Tiba-tiba, saat ia sedang membersihkan semak-semak, sesuatu bergerak cepat di depannya. Ia tak sempat menghindar. Seekor ular besar meluncur cepat dan melilitkan tubuhnya ke sekitar tubuh Pak Rahmat. Dalam hitungan detik, Pak Rahmat terjatuh ke tanah. Tubuhnya terjerat erat oleh ular tersebut. Ia berusaha melawan, namun kekuatan ular itu jauh lebih besar dari yang ia perkirakan. Pak Rahmat merasa sakit yang luar biasa. Di saat itu, wajah istrinya, Bu Siti, terbayang dalam pikirannya. Ia teringat bagaimana mereka saling menjaga, berbagi tawa, dan berjuang bersama untuk masa depan anak-anak mereka. Namun saat ini, semuanya tampak begitu jauh. Dengan napas yang semakin berat, Pak Rahmat berusaha berteriak, namun suaranya tertelan oleh keheningan hutan. Tak ada yang mendengar. Dalam perjuangan yang penuh penderitaan itu, Pak Rahmat merasa tubuhnya semakin lemah. Ular itu semakin kuat menggigit, dan perasaan sadar perlahan memudar. Hatinya semakin cemas, memikirkan masa depan keluarga yang ia tinggalkan. Anak-anak yang masih kecil, Dika dan Mila, yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ayah. Setelah beberapa saat, ketika keadaan semakin tidak terkendali, Pak Rahmat akhirnya merasakan kekuatan tubuhnya hilang. Ia terkulai lemas, dan dunia di sekitarnya menjadi gelap. Waktu terasa berhenti, dan tubuhnya tergeletak di tengah hutan, tak berdaya, tak ada yang datang untuk menolong. Kembali di rumah, Bu Siti menunggu dengan sabar. Waktu terus berjalan, namun suaminya belum juga pulang. Dika dan Mila yang sedang bermain di halaman rumah merasa heran melihat ibu mereka tampak gelisah. Biasanya, Pak Rahmat akan pulang sebelum matahari terbenam, membawa hasil kerja kerasnya di ladang. Tapi kali ini ia tidak kunjung tiba. "Bu, ayah kok belum pulang?"
matanya Dika polos. Bu Siti hanya tersenyum lemah, berusaha menenangkan dirinya sendiri. "Ayah pasti lagi sibuk di ladang, Nak. Sebentar lagi pulang." Namun, seiring berjalannya waktu, kekhawatiran mulai merayapi hati Bu Siti. Ia memutuskan untuk mencari Pak Rahmat di ladang. Tanpa memberitahu anak-anak, Bu Siti bergegas berjalan menuju ladang. Namun, saat ia memasuki hutan yang biasa dilalui suaminya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Bu Siti memanggil-manggil nama Pak Rahmat, namun hanya sunyi yang menyambutnya. Tak jauh dari jalan setapak, ia melihat jejak-jejak yang mencurigakan. Tanah yang berbekas terinjak, beberapa batang pohon yang patah, dan sesosok tubuh yang tergeletak di bawah semak-semak. Jantung Bu Siti berdegup kencang. Ia berlari menuju tubuh yang tak bergerak itu. Ternyata itu adalah Pak Rahmat, suami tercintanya. Tubuhnya terkulai lemas, wajahnya pucat, dan ada bekas gigitan ular di lehernya. Pak Rahmat sudah tidak bernyawa. Bu Siti terjatuh di samping tubuh suaminya. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Ia merasakan dunia seperti runtuh di sekitarnya. "Rahmat, suamiku." Terisak Bu Siti, memeluk tubuh suaminya yang sudah kaku. Ia merasa kehilangan yang begitu besar dan tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup tanpa orang yang selalu menemaninya. Keesokan harinya, seluruh desa berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir pada Pak Rahmat. Mereka semua tahu betapa besar pengorbanan Pak Rahmat untuk keluarga dan desa. Namun, tak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Bu Siti, dengan hati yang hancur, harus menerima kenyataan pahit ini. Ia harus melanjutkan hidup demi anak-anaknya, meskipun dengan berat hati. Dika dan Mila yang masih kecil tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa ayah mereka tidak aklongam aberimbakan dua bape amboramang yang berangi. Mereka sering bertanya, "Kenapa ayah tidak pulang, Bu?" Dan Bu Siti hanya bisa mengelus kepala mereka dengan lembut, menahan air mata. Waktu berlalu, namun rasa kehilangan itu tak kunjung hilang. Bu Siti berusaha keras untuk menghidupi anak-anaknya dengan bekerja di ladang, meskipun pekerjaan itu jauh lebih berat tanpa bantuan suaminya. Setiap hari, ia teringat pada Pak Rahmat, pada senyum dan kasih sayangnya yang selalu menyemangati mereka. Dika dan Mila tumbuh besar tanpa sosok ayah di sisi mereka. Meskipun Bu Siti berusaha menjadi orang tua yang baik, tak ada yang bisa menggantikan posisi seorang ayah dalam kehidupan anak-anak. Dika mulai merasa kesepian dan Mila sering merindukan tawa ayah yang biasanya mengisi rumah mereka. Mereka sering berdoa, berharap agar ayah mereka bisa kembali, meskipun mereka tahu itu mustahil. Namun, meskipun hidup terasa sulit, Bu Siti tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang dengan tekad yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Setiap malam, sebelum tidur, Bu Siti selalu menceritakan kisah-kisah indah tentang ayah mereka, agar Dika dan Mila tahu betapa besar cinta yang telah diberikan oleh Pak Rahmat. Di saat yang sama, Bu Siti selalu berdoa agar suatu hari nanti Dika dan Mila bisa tumbuh menjadi orang yang baik, yang tidak pernah melupakan kebaikan dan kasih sayang ayah mereka yang telah pergi. Meskipun Pak Rahmat tidak lagi ada di dunia ini, kenangan tentangnya akan selalu hidup dalam hati mereka.